teman-teman nih. Teman-teman tentunya tahu ya apa itu arti dari akuntansi sendiri. Nah, saya juga mengartikan akuntansi itu di mana akuntansi itu seni dalam mencatat, mengklasifikasikan, meringkaskan dalam laporan keuangan seluruh transaksi dan melaporkan menafsirkan laporan gitu ya. Nah, untuk mengambil sebuah keputusan dalam perusahaan, baik itu lembaga, pemerintah gitu ya. Nah, dalam akuntansi ini ada beberapa proses akuntansi. Nah, di antaranya ada yang dimana kita harus adanya transaksi dicatat, kemudian membuatkan jurnal umum atau jurnal khusus gitu kan, membuatkan buku besar, dikelompokkan menjadi beberapa gitu kan. Nah, kemudian ada neraca saldo, ada jurnal penutup dan lain-lain. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dua proses akuntansi, yaitu di mana kita harus membuatkan jurnal umum setelah mengamati dari beberapa transaksi yang ada seperti yang ada di layar ini nih, yang ada yang ada teman-teman lihat gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mencatat, menjadikan jurnal umum gitu. Kemudian yang kedua itu membuat buku besar. Setelah membuatkan jurnal umum, membuatkan buku besar gitu. Nah, bagaimana sih caranya? Nah, di sini saya juga masih belajar. Apabila ada kesalahan, tolong dikoreksi. Nah, apabila teman-teman melihat ada kesalahan saya, bisa dilihat, bisa dituliskan di kolom komentar gitu. Buat koreksi kita bareng-bareng. Langsung saja ke contoh soalnya. Sini ada soal nih, ada beberapa transaksi nih pada tanggal 1. Pada tanggal 1. Langsung kita sambil dijawab pada tanggal 1. Pada tanggal 1, Tuan Riko menyerahkan uang pribadinya untuk modal usaha cuci motor mengkilau sebesar 15 juta. Nah, di sini Tuan Riko ini akan membuat usaha, yaitu cuci motor mengkilau. Nah, dia menyetorkan uangnya sebesar 5 juta. Kemudian apa yang terjadi? Ada dua akun di sini, di mana ada akun kas, di mana kas dia bertambah ya, sebesar 15 juta. 15 juta ya. Pada apa? Kas bertambah pada modal usaha, karena dia menyetorkan untuk memodal usaha. Kenapa di sini kas ditaruhnya di debit? Karena pada saat ada penambahan, harta atau kas ini ditaruh di debit. Ini pada modal usaha. Nah, modal usaha ketika bertambah, dia ditaruh di kredit. Hingga balance hasilnya ya. Kemudian yang kedua, pada tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari. Diterima kas dari jasa cucian motor ya, sebesar 300.000. Diterima. Nah, di sini ada kunci diterima. Otomatis si cucian motor ini menambah kasnya karena hasil pencucian itu ya. Kas bertambah pada pendapatan. Gimana cara menulisnya? Langsung kita jawab. Di sini kas dia bertambah sebesar 300.000 ya. Sebesar 300.000. Nah, kenapa ditaruh di debit? Karena kas, kita bahas tadi, kas ketika bertambah ditaruh di debit. Patokannya, pokoknya
kas bertambah di harta bertambah di debit. Kas pada apa? Pada pendapatan usaha ya. Kas pada pendapatan usaha. Kas pada pendapatan. Ayolah, ini adalah 300. Kenapa ditaruh di kredit? Karena ketika ada akun pendapatan, dia bertambah di kredit. Patokannya emang bertambah di kredit. Kemudian ke nomor 3. Pada tanggal 2 Januari ya, membayar sewa tempat usaha untuk 1 bulan. Dia membayar, kas dia berkurang ya, karena kas dia berkurang sekarang. Kas dia berkurang ya. Berkurang untuk apa? Berkurangnya untuk sewa dibayar di muka, karena ada pembayaran sebelum pemakaian gitu. Sewa dibayar di muka pada kas gitu. Gimana catatannya? Sewa di muka sebesar 250.000 karena dia bertambah ya. Ini uang dia-nya nih. Ditaruh di debit pada kasnya yang berkurang. Kasnya ditaruh di kredit 250.000. Kasnya berkurang karena dia dari akun harta. Ketika berkurang ditaruh di kredit. Kemudian yang keempat, pada tanggal 3 Januari ya, membeli barang elektronik di Cahaya Elektronik sebesar 200.000 secara kredit. Nah, dia ini membeli sebuah peralatan. Kenapa peralatan? Karena ini jangka panjang elektronik, karena dia ada penyusutan juga gitu. Maka dimasukkan ke peralatan. Nah, peralatan sebesar 200.000. Peralatannya bertambah di sini. Peralatannya bertambah 200.000. Peralatannya bertambah. Peralatan pada apa tadi? Peralatan pada, karena dibelinya secara kredit, ada utang usaha. Ditaruh di kredit, karena utang ketika bertambah, itu ditaruh di kredit. Patokannya seperti itu. 200.000. Kemudian yang kelima, pada tanggal 4 Januari. Ya, ngaco. 4 Januari ya. Perlengkapan bengkel yang sudah terpakai sebesar 500.000. Nah, di sini perlengkapan bengkel sudah terpakai sebesar 500.000. Perlengkapan nih, pada perlengkapan ya. Beban perlengkapan jadinya. Pada beban perlengkapan pada perlengkapan ya. Bebannya bertambah sehingga terpakai 500.000 berkurang. Peralatannya berkurang 500.000. Gimana catatannya? Di sini beban peralatan. Perlengkapan ya, bukan peralatan, perlengkapan. Perlengkapan ya, bukan peralatan. Perlengkapan. Bebannya bertambah menjadi 500.000 ya.
Beban ketika bertambah ditaruh di debit. Pada peralatan, karena peralatannya berkurang. Peralatan, peralatan. Perlengkapan. Perlengkapan 500.000 balance. Kenapa perlengkapan ketika berkurang? Kenapa ditaruh di kredit? Karena ketika berkurang ditaruh di kredit. Patokannya seperti itu. Kemudian nomor 6. Nomor 6. 5 Januari. 5 Januari ya. 5 Januari. 5 Januari Tuan Riko membayar gaji pegawai 1 juta. Membayar gaji pegawai 1 juta. Karena dia membayar, otomatis kasnya berkurang. Tuan Riko membayar gaji. Kasnya berkurang pada beban gaji ya. Beban gaji pada kas. Gitu. Beban gaji. Gajinya bertambah 1 juta. Kenapa beban gaji ditaruh di debit? Karena setiap beban itu ketika bertambah ditaruh di debit. Beban gaji pada kas ya. Kasnya berkurang. Kasnya berkurang, ketika harta berkurang ditaruh di kredit. Sekitar 1 juta. 1 juta. Dia nomor 7. Masuk ke 7. Pada tanggal 5 lagi nih, 5 Januari, Tuan Riko membayar uang sewa ruko sebesar 700.000. Pada tanggal 5, tetap ya, tanggal 5 ini terjadi 2 transaksi nih. Tuan Riko membayar uang sewa ruko. Membayar, otomatis kasnya berkurang nih. Membayar pada di sini ada beban sewa nih, sewa ruko. Beban sewa ruko pada kasnya. Beban sewa ruko bertambah, pada kasnya yang berkurang karena dibayarkan. Beban sewa. Beban sewanya yang bertambah sebesar 700.000. Pada kas ya teman-teman ya. Pada kas. Kasnya ketika berkurang ditaruh di kredit. 700.000. Ya teman-teman ya. Nah inilah kurang lebih nih yang saya buat dari beberapa transaksi ini. Nah inilah jurnal umum nih yang disebut jurnal umum Tuan Riko. Nah, jurnal umum Tuan Riko. Nah apabila ada kesalahan tolong dikoreksi ya teman-teman, Ibu Miss Pembimbing ataupun siapa aja yang melihat gitu ya, yang mampir ke video ini, tolong dikoreksi apabila ada kesalahan itu untuk buat bahan pembelajaran. Penting. Rp700.000. Nah, nih teman-teman, setelah teman-teman tahu nih, kita tahu hasilnya nih dari pertanyaan tadi, bahwa jurnal umumnya seperti ini. Kita lanjut untuk masuk ke buku besar, bagaimana memposting
dari jurnal umum ke buku besar. Nah, di sini ada beberapa akun ya, teman-teman. Kita harus mencarinya secara detail gitu ya. Nah, saya di sini menemukan di mana yang pertama itu ada akun kas. Ada akun kas ya. Akun kas. Di mana akun kas yang pertama terjadi di bulan Januari tanggal 1. Januari tanggal 1. Januari tanggal 1. Januari tanggal 1. Keterangannya di sini bahwa pada tanggal 1 Januari itu di mana Tuan Riko ini menyerahkan atau menyetorkan modal pertamanya gitu. Menyetorkan gitu. Setor modal. Di sini kas setor modal ya. Kas setor modal. Kita lihatnya di sini. Kas dipindahkan ke jurnal dari jurnal umum ya. CU ini debit sebesar 15 juta. Sebesar 15 juta. Ya. Juta. Saldonya jadi debit ya. 15 juta. Kemudian terjadi di tanggal apa lagi nih, teman-teman? Kas terjadi di tanggal 1. Tetap di tanggal 1 ya. Apa yang terjadi di tanggal 1 nih, teman-teman? Terjadi karena sewa dibayar di muka ya. Bukan. Karena pendapatan ya. Karena adanya pendapatan dari cucian motor. Jadi kita di sini kas dari pendapatan. Ya. Dari referensinya dari jurnal umum ya. Berapa totalnya? 300.000 ya. Kita pindahkan 300.000 TL jadi di sini tinggal saldonya bertambah. Jadi sama dengan ini ditambah ini. Nah ya, jadi segitu. Kemudian gimana lagi nih terjadi kas nih? Pada tanggal 3 nih. Pada tanggal 2. Pada tanggal 2 Januari. 02 01. Apa nih keterangannya di sini? Kas pada sewa di muka ya, untuk sewa di muka. Kas bayar sewa di muka gitu ya, ibaratnya. Kas bayar sewa.
di muka. Karena dia tadi kredit, di sini pun ditaruhnya di kredit ya teman-teman. Berapa? Tinggal kita masukkan di sini. 250.000. 250.000. Tinggal kita gunakan berapa saldonya. Ini tambah ini kurangi ini. Ini tambah ini kurangi ini. Nah, saldonya 15.050.000 ya. Ada lagi kas. Pada tanggal 5 nih, teman-teman. Pada tanggal 5 ada kas. Tanggal 5 ada beban gaji. Karena dia harus bayar nih. Karena dia harus bayar, otomatis dia mengeluarkan kas. Ini jangan lupa ya, dari jurnal umum ya. Berapa bayar gajinya, ditaruh di kredit di sini. Karena dia kasnya keluaran. 1 juta. 1 juta. Berapa saldonya? Tinggal dikurangin aja. Sama dengan ini tambah ini kurangi ini kurangi ini. Nah, itu hasilnya. Ada lagi kasnya. Beban sewa tanggal 5 juga. Tanggal 5. Ada tanggal 5 nih, masih ada. Kas bayar sewa buku dari jurnal umum kita pindahkan. Kas karena di sini kredit, di sini pun juga kredit 700.000. Paste, tinggal berapa hasilnya. Ini ditambah ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini hasilnya. Dan ini hasilnya di Rp13.350.000 pada akun kas itu ya. Kemudian yang kedua itu apa tuh teman-teman tuh? Yang kedua itu akun sewa dibayar di muka ya. Akun sewa dibayar di muka. Sewa di muka. Sewa di muka tanggal berapa nih teman-teman nih? Tinggal kita masukin aja. Sewa di muka itu pada tanggal 2 Januari.
tanggal 2/01. Untuk apa tuh sewa di muka? Untuk sewa dibayar di muka. Ini di sini jurnal umum. Sewa dibayar di muka sebesar 250.000. Karena di sini debit, taruh di sini. Karena sewa di muka nggak ada lagi, akunnya tinggal segini. Kemudian apalagi akunnya? Akun yang ketiga itu ada peralatan nih teman-teman. Peralatan. Ada peralatan. Peralatan terjadi di tanggal 3 nih teman-teman. 03. Tangannya apa di sini? Beli peralatan elektronik. Elektronik ya. Jangan lupa referensinya di jurnal umum dipindahkan di sini. Peralatan besar 200.000. Karena di sini nggak ada lagi, saldonya dia debit, berarti di 200.000. Kemudian apalagi nih? Setelah peralatan ada beban perlengkapan ya. Di sini ada akun beban perlengkapan. Ada akun beban perlengkapan. Pada tanggal berapa nih? Pada beban perlengkapan nih. Pada tanggal 4 Januari. 4 Januari. Maaf. Belum dibikin kolomnya. Belum dibuatkan kolom. Pada tanggal 4 Januari. Keterangannya di sini karena dia beli perlengkapan. Bukan karena dia jangan lupa di sini zona umum beban ya, beban zona umum 500.000, saldonya 500.000. Saldonya pun 500.000. Lagi ya beban perlengkapan ya. Kemudian setelah beban perlengkapan ada
ada beban gaji. Beban gaji ya. Ada beban gaji. Karena ada kewajiban perusahaan membayar karyawannya. Terjadi di tanggal 5 Januari 05/01 bayar gaji. Tangannya bayar gaji. Ininya referensinya jurnal umum bayar gaji sebesar 1 juta. 1 juta ya teman-teman. Ditaruh di debit, saldonya jadi debit 1 juta. Kemudian apalagi nih selain beban gaji, ada beban sewa ruko ya. Beban sewa ruko. Ada tanggal 5 ya. 01 bayar ruko. Referensinya dari jurnal umum. Rp700.000 yang kena debit, taruh di debit. Dan akhirnya saldonya debit 700.000. Kemudian apa lagi nih teman-teman nih? Kita lihat di jurnal umum. Ada modal usaha di sini. Modal usaha. Modal dong. Dan modal ya. Modal terjadi di tanggal 1 ya. 15 juta kredit. 01 setor awal. Referensinya jurnal umum ya. Debitnya ini kredit ya karena modal karena modal dia kredit ya, pasti karena dia modal jadi di kredit 15 juta. Setelah ada modal apalagi nih? Modal. Kita lihat ada apa lagi ya, modal, ada pendapatan nih teman-teman, pendapatan di bulan ya, tanggal 1 karena dia kredit pendapatannya karena di kredit. Ada pendapatan. Pendapatan di tanggal 1 ya. Tanggal 1 Januari keterangannya pendapatan cuci
pendapatan biasa aja lah. Pendapatan biasa dari jurnal umum. Karena dia pendapatan itu dikredit, asalnya jadi kredit 300.000. Kita pindahkan 300.000. Saldonya pun tetap kredit 300.000. Setelah pendapatan apalagi nih teman-teman? Pendapatan. Ada namanya utang usaha nih, ada utang usaha. Jadi pada bulan tanggal 3. Utang usaha. Utang. Pada tanggal 3/01. Di sini karena dia pada tanggal 3 ini beli peralatan kredit. Kredit ya. Karena beli peralatan kredit dari jurnal umum. Pindahkan 200.000 karena dia modal usaha, karena utang usaha di kredit, karena utang bertambah di kredit. Saldonya tetap segitu. Nah, inilah buku besar. Ada lagi nggak? Nah, inilah teman-teman nih bentuk buku besar dari soal atau rincian soal tadi ya. Nah, ini saldonya kas jadinya 13.350.000, sewa di muka 250, peralatan debit 200.000, kemudian perlengkapan 500.000 debit, dan gaji debit 1 juta, beban sewa debit 700, setoran modal kredit 15 juta, pendapatan karena adanya pendapatan jasa jadi 300.000 di kredit, dan utang usaha 200.000 di kredit gitu, teman-teman. Oh iya, saya lupa nih di sini, lupa menggabungkan di sini nih semua ya. Totalnya berapa nih? Sama dengan atasin aja. Buka, tutup, sama dengan, saya lupa tadi ya menggabungkan ini semua nih totalnya. Ini harus balance semua nih. Sum. Nah, teman-teman lah, inilah jawaban dari pertanyaan atau rincian tugas ini. Nah, inilah bentuk jurnal umumnya. Totalnya 17.950, 17.950, dan ini bentuk buku besarnya nih. Nah, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.